Bakri yang super licin, bak Setnov campur oli. Artikel ini dilansir dari siwar.com, ditulis oleh Tony Gede. Cerita penggede elit yang doyan menjarah negara dan rakyat itu sudah jamak dari zaman Orba. Biasanya mereka adalah para pengusaha yang punya koneksi dengan pejabat tinggi atau istana. Lalu belakangan ikut-ikutan main politik agar bisa menyetir undang-undang supaya menguntungkan mereka. Orang-orang ini sadar koneksi dengan pejabat tinggi atau istana adalah karpet merah. Makin dekat pemegang kekuasaan, makin banyak duit yang bisa digarong. Baik dari proyek-proyek negara, pengadaan gede-gedean maupun menggarong BUMN. Bahkan berkat koneksi ini semua dosa tercela bisa ditutupi jejaknya. Semua kasus kejahatan mereka bisa menguak, tak berbekas. Lihat saja orang-orang terkaya di zaman Orba adalah orang-orang dekat cendana. Celakanya cerita ini tampaknya masih berlanjut sampai sekarang. Diwarisi begundal zaman SBY, gara-garanya rezim SBY masih memelihara cara-cara zaman Orba itu. Maklum, SBY sendiri juga pejabat warisan Orba. Kalau di zaman Orba ada Sudono Salim dan Bob Hasan. Kalau di zaman SBY ada Abu Rizal Bakri. Pada musim pemilu 2004, Abu Rizal Bakri adalah orang yang berjasa mengantarkan SBY Yusuf Kala menjadi presiden dan wapres RI. Jasa-jasa Bakri disebut-sebut selalu 2 kali lebih besar ketimbang Surya Paloh. Karena sumbangannya itu, maka Bakri lantas mendapat jatah pos strategis sebagai Menko Perekonomian. Kedekatan Abu Rizal Bakri dengan kekuasaan inilah yang membuat dia berkali-kali lolos jeratan hukum. Kalau Setnov dijuluki belut campur oli, maka Bakri pantas dijuluki Setnov campur oli. Lebih licin daripada licin. Kalau dicatat sudah berkali-kali Bakri ini terlibat dan selalu lolos dari kasus-kasus besar. Misalnya, kasus lumpur Lapindo, Bakri Live, Gayus Tambunan, EKTP. Lalu ada lagi kasus penggelapan pajak perusahaan grup Bakri senilai 2,1 triliun rupiah. Dan terakhir yang sedang memanas ini adalah kasus penggarongan Jiwasraya. Ya, Abu Rizal Bakri ini tak segan-segan menggarong BUMN ini, menyalahgunakan posisinya untuk menguntungkan dirinya. Bajingan menang. Padahal Jiwasraya sebagai sebuah perusahaan BUMN harusnya bekerja untuk kesejahteraan orang banyak, bukan untuk memuaskan syahwat Bakri. Tahun 2004-2006, grup Bakri menggadaikan sahamnya kepada Jiwasraya untuk memperoleh dana segar atas suruhan Abu Rizal Bakri tentunya. Awalnya Jiwasraya hanya membeli saham Bakri dan Brothers pada 2006. Namun belakangan, Jiwasraya juga tercatat mengoleksi saham anak usaha grup Bakri lainnya ataupun usaha-usaha yang terafiliasi grup Bakri. Perusahaan-perusahaan itu antara lain: 1. Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh. 2. Pan Arcadia Saham Syariah. 3. Financial Dana Prima. 4. Pool Advista Kapita Optima. 5. Pool Advista Kapital Syariah. 6. Treasure Fund Super Maxi. 7. PT Bumi Resource Minerals Tbk. 8. PT Bakri Telekom Tbk. 9. PT Bumi Resource Tbk. 10. PT Dara Henwa Tbk. 11. PT Bakri Sumatera Platita Tios Tbk. 12. PT Bakri Capitaling Investment dan 13. PT Visi Media Asia. Kepemilikan saham Jiwasraya yang diinvestasikan lewat repo saham grup Bakri diperkirakan mencapai lebih dari 3 triliun. Jelas angka yang sangat besar. Membeli saham perusahaan sebagai upaya investasi seperti ini sebenarnya praktek bisnis biasa. Namun tetap saja
Pembelian ini tidak bisa serampangan, terutama karena yang diinvestasikan adalah duit orang banyak, para nasabah. Maka, investasi begini harus lulus analisa yang benar. Isi perut perusahaan yang sahamnya akan dibeli harus dibedah dengan teliti. Dengan demikian, akan ketahuan apakah prospek saham perusahaan yang akan dibeli ini bagus atau tidak. Membeli saham satu perusahaan saja mestinya berhati-hati, apalagi sampai membeli saham 13 perusahaan. Misalnya, belakangan kinerja semua saham grup Bakri tersebut bertumbangan pada saat bersamaan. Jika satu atau dua saham tumbang masih bisa dimengerti, tapi 13 saham. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa pihak manajemen Jiwasraya tahun 2004-2006 tidak teliti dalam membeli saham grup Bakri senilai 3 triliun tersebut. Yang kurang ajarnya, grup Bakri ini seharusnya menebus saham yang mereka gadaikan saat jatuh tempo. Tapi hal itu tak pernah mereka lakukan. Dan Jiwasraya harus mengalami kerugian karena saham merugi yang menyangkut tersebut. Pertanyaannya, 1. Saat pertama kali melakukan pembelian saham grup Bakri, kenapa manajemen Jiwasraya tidak lebih dahulu melakukan analisa yang teliti? 2. Saat grup Bakri tak kunjung menebus saham mereka kembali dari Jiwasraya saat jatuh tempo, kenapa tidak ada tindakan dari Jiwasraya? 3. Saat kerugian sudah terjadi, kenapa OJK tidak menyidik kasus tersebut? Kenapa OJK diam saja? Kemungkinan jawabannya jabatan Abu Rizal Bakri. Pada rentang 2004-2005, Bakri adalah Menko Perekonomian pada Kabinet Indonesia Bersatu. Maka direksi dan manajemen Jiwasraya jelas harus manut perintah dia dan harus bungkam dan menutup-nutupi ulah grup Bakri merugikan Jiwasraya. Dengan posisi mentereng dengan akses kemana-mana begini, dia bisa leluasa menggarong BUMN menggunakan celah-celah prosedur investasi seperti ini. Sehingga OJK yang seharusnya jadi pengawas bisa dibuat tak berkutik oleh Bakri. Bisa dibilang salah satu penyebab awal kerugian Jiwasraya adalah ulah Abu Rizal Bakri dan grup perusahaannya ini. Dan pada pergantian direksi pada 2008, Jiwasraya tercatat memiliki liability atau tanggungan beban hutang sejumlah 5,3 triliun. Yang ketiban sialnya adalah direksi Jiwasraya 2008-2018. Mereka yang harus putar otak untuk menambah lubang kerugian yang dibuat oleh grup Bakri tersebut. Awalnya mereka mengusulkan cara-cara yang legal dan aman ke negara lewat skema PMN dan zero coupon bond pada rentang 2008-2009. Namun negara menolak cara-cara aman ini karena kondisi keuangan negara yang sedang berantakan akibat skandal Senturi. Alhasil, mereka harus menempuh trik nekat yang lebih menjurus pada skema Ponzi dan taktik menggoreng saham Jiwasraya di pasar modal dengan harapan meraup untung besar untuk menambal kerugian Jiwasraya. Sialnya, yang sebaliknya lah yang terjadi. Saya tidak akan membela atau membenarkan tindakan nekat direksi Jiwasraya 2008-2018 ini. Kesalahan mereka tetap harus dihukum, karena bagaimanapun tindakan mereka merugikan jutaan nasabah Jiwasraya. Sebagai direksi BUMN, seharusnya mereka berhati-hati saat mengelola uang rakyat seperti itu. Namun harus dicatat bahwa penyebab mereka sampai menempuh cara nekat tersebut adalah karena tuntutan hutang sebelum 2008 tadi. Yang lucunya, penyidikan kasus hanya berfokus pada kerugian Jiwasraya 2008-2018 pada direksi yang sudah ketiban sial ini, beserta operator lapangan yang turut menggoreng saham Jiwasraya di pasar modal. Sudah begitu, dipaksakan sebagai tindak pidana korupsi pula. Padahal jelas-jelas ini kasus kejahatan korporasi pada nasabah, bukan kasus korupsi uang negara. Kalau kasus ini terus dipaksakan seperti ini, jelas-jelas bakal jadi dagelan hukum lagi.
Dan rakyat yang jadi nasabah akan dipaksa gigit jari cuma bisa meratapi uang mereka yang hilang. Bagaimana dengan peristiwa kerugian yang sudah dimulai sebelum 2008? Bagaimana dengan begundal penyebab awal kerugian Jiwasraya ini? Bagaimana dengan Abu Rizal Bakri yang harusnya bertanggung jawab sebagai salah satu penyebab awal kerugian Jiwasraya? Kenapa lagi-lagi dia bisa lolos? Jawabannya, karena posisi dan koneksi politik dia. Selalu ada kroni-kroni Bakri yang tak segan-segan pasang badan membakingi. Kalau di zaman SBY ada SBY yang pasang badan. Dan di kasus Jiwasraya ini ada petinggi BPK dan Kejagung yang dituding oleh Beni Cokro pasang badan untuk meloloskan Bakri dari jeratan hukum. Kedua petinggi BPK bahkan dituding membatasi penyelidikan terhadap persoalan Jiwasraya hanya pada tahun setelah 2008. Mereka melarang apabila audit dilakukan sebelum periode 2008. Harap diingat bahwa lebih dari setengah anggota pimpinan BPK adalah politisi atau keluarga dekat politisi, dan ketua BPK sendiri adalah anak dari politisi senior Golkar yang separtai dengan Abu Rizal Bakri. Maka bisa saja ada dari mereka ini sebagai konco Bakri yang lantas pasang badan menghalang-halangi upaya penyelidikan. Jelaslah dagelan hukum ini harus dihentikan sekarang juga. Kasus ini harus dituntaskan sebagai contoh awal bagi penegakan hukum ke depannya. Jangan lagi hukum kita diputar balikan oleh penggede elit bajingan macam Bakri ini. Sebagai rakyat, kita harus terus pasang mata, kawal terus kasus ini, gaungkan tanpa henti-henti tuntutan untuk penyelesaian kasus ini seadil-adilnya. Hati-hati dengan taktik basi penyimpang perhatian yang pasti akan dimainkan kroni-kroni Bakri. Saat kasus Bank Senturi bergulir dulu, perhatian mereka tiba-tiba teralih oleh kasus video seks Ariel Peter Pan dan Cut Mutia dan Luna Maya. Tiba-tiba saja berita-berita di TV dipenuhi gosip tersebut, padahal itu sebenarnya kasus receh. Dan lama-kelamaan kasus Bank Senturi terlupakan begitu saja, lenyap menguap. Jangan biarkan perhatian kita tersimpangkan oleh kasus seperti pembakaran bendera PDIP yang jelas-jelas terlihat sebagai upaya menghadirkan insiden receh untuk menyimpangkan perhatian kita. Kawal terus kasus ini. Kalau mau kasus Jiwasraya ini tuntas, maka Bakri juga harus disyarat untuk mempertanggungjawabkan dosanya dalam kasus ini. Bagaimana caranya? Dengan mengejarkan dia. Keenakan, dia harus juga dituntut untuk mengganti uang nasabah yang hilang. Dan bukan Bakri saja. Intinya semua pihak yang terlibat, mulai dari awal sampai terjadi gagal bayar 2018 harus bertanggung jawab. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab bersama-sama untuk membayar kembali uang nasabah yang hilang tersebut. Jangan sampai terjadi lagi kasus yang sama seperti First Travel, di mana si pemilik masuk penjara dan uang nasabah tak ada yang kembali. Well, salam Indonesia 1.